Cerita dimulai dengan kelompok mahasiswa arkeologi yang terdiri dari Dewi, Anton, Joko, dan Rani. Mereka berangkat ke Nusa Kambangan dengan niat meneliti sejarah kolonial pulau tersebut. Di kapal, mereka mendengar cerita dari kapten kapal tentang kutukan pulau itu. Dengan antusias, mereka mengabaikan peringatan tersebut, merasa bahwa cerita itu hanyalah mitos. Sesampainya di Nusa Kambangan, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Pulau ini terasa berat dan mencekam. Begitu menginjakkan kaki di pantai, Dewi melihat sekilas bayangan seorang pria tua dengan tatapan kosong. Perasaan takut mulai muncul, namun mereka mencoba mengabaikannya dan berfokus pada tujuan mereka. Di tengah-tengah eksplorasi, mereka menemukan makam tua yang penuh simbol-simbol aneh. Menurut petunjuk penduduk setempat, makam itu adalah tempat dikuburkannya para tawanan yang mati secara kejam di masa kolonial. Dewi merasakan udara dingin saat mendekati makam itu, dan perasaan takut mulai menyelimuti mereka semua. Anton, yang terkenal keras kepala, justru merasa tertantang untuk lebih jauh mengeksplorasi area tersebut. Anton tanpa sengaja menyentuh sebuah batu besar dengan simbol yang terukir di atasnya. Tiba-tiba, langit mendung, angin bertiup kencang, dan suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Tanpa mereka sadari, Anton telah membangkitkan sesuatu yang tak terlihat. Mereka segera meninggalkan makam, tetapi tidak menyadari bahwa sesuatu yang menyeramkan mulai mengintai mereka. Di penginapan sederhana mereka, Dewi mulai mendengar bisikan dan ketukan di jendela kamarnya. Saat ia mencoba untuk tidur, ia merasakan seseorang menarik selimutnya. Saat terbangun, ia melihat sekilas bayangan seorang pria Belanda yang berdiri di pojok kamar. Dewi terdiam, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Seiring berjalannya waktu, Anton mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Dia sering berbicara sendiri dan tampak kehilangan kesadaran. Teman-temannya mulai khawatir, terutama setelah Anton mengaku mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Keadaan Anton semakin memburuk, dan malamnya dia mulai menghilang dari kamar tanpa ada yang tahu. Di hari ketiga, kelompok ini menemukan sebuah ruangan tua yang dipenuhi dengan perabotan kuno. Di dalamnya terdapat lukisan pria berpakaian Belanda yang sama dengan yang dilihat Dewi. Lukisan itu tampak mengikuti mereka kemanapun mereka bergerak. Sebuah pesan tertulis dalam bahasa Belanda terukir di bawah lukisan itu, memperingatkan siapapun untuk tidak memasuki ruangan tersebut. Rani yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, ia melihat bayangan yang mirip dengan sosok Anton di hutan sekitar makam tua. Rani mengikuti bayangan itu hingga terjebak di antara pepohonan. Ia mendengar suara tertawa menyeramkan yang mengiringi langkahnya. Rani kembali ke penginapan dengan napas tersengal dan mata ketakutan, tidak berani mengatakan apa yang telah dilihatnya. Esoknya, Anton benar-benar menghilang tanpa jejak. Jejak kaki Anton hanya berhenti di depan makam tua, dan tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Kelompok itu mulai panik. Mereka mencoba mencari Anton di seluruh penjuru pulau, namun hasilnya nihil. Satu-satunya yang mereka temukan adalah bekas pakaian Anton yang compang-camping, seolah-olah ia telah bertarung dengan sesuatu. Kehilangan Anton membuat mereka tersadar bahwa peringatan mengenai kutukan bukanlah mitos belaka. Mereka mengunjungi seorang dukun setempat yang memberitahu mereka bahwa arwah-arwah prajurit Belanda yang tewas di pulau itu masih bergentayangan, menunggu untuk membalas dendam. Menurut dukun tersebut, satu-satunya cara untuk menghentikan teror adalah dengan melakukan upacara pengusiran roh. Saat persiapan upacara, mereka melihat sosok Anton di kejauhan. Tubuhnya pucat dan matanya kosong, seperti bukan dirinya lagi. Dukun memperingatkan bahwa Anton telah menjadi bagian dari kutukan pulau itu dan berusaha mengendalikan roh-roh yang mulai menyerang mereka. Upacara pengusiran roh dimulai, tetapi tiba-tiba suara-suara mengerikan terdengar dari berbagai arah. Bayangan gelap muncul dari balik pohon, mengelilingi mereka. Dukun berusaha melindungi mereka dengan mantra, namun bayangan tersebut semakin mendekat. Tiba-tiba, angin kencang menghentikan upacara, membuat semua orang terlempar jatuh ke tanah. Dukun memberitahu bahwa untuk mengakhiri kutukan, salah satu dari mereka harus rela menjadi penunggu baru pulau itu. Rani, yang merasa bersalah karena ikut memprovokasi Anton untuk menjelajahi makam, dengan berat hati mengorbankan dirinya. Ia berdiri di tengah-tengah makam tua, membiarkan bayangan gelap merasuk ke tubuhnya. Ketika tubuh Rani diselimuti bayangan hitam,
Teman-temannya hanya bisa menatap tanpa daya. Rani memohon mereka untuk pergi, sementara ia tetap berdiri tenang dengan bayangan yang semakin mendekat dan menyelimuti dirinya. Dengan mata berkaca-kaca, mereka meninggalkan Rani sendirian di tengah malam yang dingin. Dewi, Joko, dan beberapa penduduk berlari ke pantai di mana kapal sudah menunggu. Saat mereka meninggalkan pulau, mereka mendengar suara tawa Rani yang berubah menjadi jeritan mengerikan, menggemakan kutukan Nusa Kambangan. Mereka tahu, pulau itu telah mengambil korban baru. Setelah meninggalkan pulau, mereka berharap mimpi buruk itu berakhir. Namun, sekembalinya ke kota, masing-masing dari mereka mulai dihantui oleh mimpi buruk dan bisikan-bisikan Rani. Mereka menyadari bahwa meskipun telah meninggalkan Nusa Kambangan, kutukan pulau itu tetap mengikuti mereka, menjadi bayangan yang takkan pernah hilang. Malam pertama setelah pulang, Dewi dan Joko mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di tengah makam tua Nusa Kambangan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan menyeramkan. Di antara bayangan itu, muncul sosok Rani yang memanggil nama mereka berulang kali, meminta bantuan. Mereka terbangun dengan napas tersengal, merasa seperti baru saja menyentuh kengerian yang nyata. Keanehan ini membuat mereka merasa bahwa pulau itu masih memengaruhi mereka, meskipun sudah jauh dari sana. Dewi mencoba mengalihkan pikiran dengan kembali ke rutinitas kuliah, namun setiap kali ia melewati jendela atau cermin, ia merasa ada bayangan yang mengintip dari balik pantulan. Teman-temannya mulai mengkhawatirkan kondisinya, tetapi Dewi sulit menjelaskan tanpa terdengar aneh. Joko, di sisi lain, menjadi lebih tertutup dan pendiam sejak kembali. Bahkan, ia mulai sering menghindari bicara tentang pengalaman di pulau itu. Namun, mereka tahu ada sesuatu yang salah, seolah-olah kutukan itu sedang menunggu momen yang tepat untuk kembali menghantui mereka dengan lebih parah. Suara-suara halus mulai terdengar di rumah Dewi, seperti suara langkah kaki yang terhenti di depan pintu kamarnya. Suatu malam, ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk pelan. Saat ia membukanya, tak ada siapapun. Ia semakin merasa tertekan, terjaga sepanjang malam, berusaha melawan ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Joko juga mengalami hal serupa. Dalam mimpinya, ia melihat Anton yang berdiri dengan tatapan kosong, menyalahkannya atas apa yang terjadi. Joko bangun dalam keadaan berkeringat, semakin merasa terpojok oleh rasa bersalah. Di kampus, Dewi dan Joko bertemu secara tidak sengaja. Mereka berbicara, saling mengakui ketakutan yang mereka alami sejak pulang dari Nusa Kambangan. Dewi menyadari bahwa pengorbanan Rani menjadi beban yang begitu berat, seolah-olah mereka telah meninggalkannya begitu saja di sana. Mereka berdua mulai merasakan bahwa Rani mungkin ingin mereka kembali untuk membebaskannya dari kutukan yang membelenggu. Setelah banyak pertimbangan, Dewi dan Joko memutuskan untuk kembali ke Nusa Kambangan, berharap dapat memberikan penghormatan terakhir kepada Rani dan mungkin menemukan cara untuk membebaskan arwahnya. Mereka membawa barang-barang ritual yang direkomendasikan dukun setempat untuk membantu arwah Rani beristirahat dengan damai. Namun, perjalanan kali ini jauh lebih menyeramkan dan penuh ketidakpastian, karena mereka tahu betul kengerian apa yang menanti mereka di sana. Ketika mereka tiba di Nusa Kambangan, suasana pulau tampak lebih menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Mereka merasa seperti diikuti sejak menjejakkan kaki kembali di sana. Mereka menuju makam tua, di mana mereka berharap dapat melakukan ritual pelepasan yang mungkin bisa membebaskan arwah Rani. Namun, setibanya di sana, mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Rani yang tersisa, seperti coretan di batu dan bekas pakaian yang masih tersangkut di ranting pohon. Seolah-olah Rani masih berada di sana, menunggu mereka. Di tengah malam, saat mereka memulai ritual, bayangan hitam muncul di antara pepohonan. Sosok yang menyerupai Rani berdiri di depan mereka, dengan wajah sendu dan tatapan meminta tolong. Dewi dan Joko gemetar, namun mereka tetap melanjutkan ritual, mencoba berbicara kepada Rani, memohon agar arwahnya bisa beristirahat dengan damai. Namun, saat ritual hampir selesai, mereka dikejutkan oleh suara jeritan tajam yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sosok Rani tiba-tiba menghilang, meninggalkan aura dingin yang menusuk. Tidak lama setelah ritual itu, angin kencang berhembus di sekitar mereka, dan bayangan hitam mulai mendekat. Sosok-sosok gelap yang mereka lihat di mimpi mereka kini muncul dalam wujud nyata. Dewi dan Joko berlari sekuat tenaga,
mencoba mencari jalan keluar, namun jalan di depan mereka terasa lebih panjang, seolah-olah pulau itu ingin memerangkap mereka selamanya. Saat berlari, mereka melihat dukun setempat yang membantu mereka terakhir kali, muncul dan membacakan mantra untuk melindungi mereka. Dukun itu memperingatkan bahwa kutukan tidak bisa sepenuhnya hilang, namun mereka bisa meninggalkan persembahan yang bisa menenangkan arwah-arwah di sana. Dengan bantuan dukun, mereka kembali ke makam dan menempatkan persembahan terakhir untuk arwah Rani dan semua roh yang terperangkap. Mereka melihat sosok Rani untuk terakhir kalinya, melambaikan tangan sebelum akhirnya menghilang. Mereka kembali ke kapal, bertekad tidak akan pernah kembali lagi ke Nusa Kambangan. Mereka merasa bahwa arwah Rani dan para penjaga pulau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, ketika kapal mulai berlayar menjauh, mereka masih merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari jauh. Setelah kembali ke kota, hidup mereka perlahan kembali normal, meskipun perasaan bersalah dan bayangan Rani masih menghantui mereka dari waktu ke waktu. Mereka berjanji tidak akan pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun, agar kutukan pulau itu tetap tertidur. Setiap tahun, Dewi dan Joko mengunjungi makam Rani di kota, membawa bunga sebagai bentuk penghormatan. Mereka tidak pernah lupa akan pengorbanan Rani yang telah menyelamatkan mereka. Mereka sadar bahwa hidup mereka telah berubah selamanya sejak kunjungan ke Nusa Kambangan. Pada suatu malam, Dewi kembali mendengar bisikan. Namun kali ini, suara itu tidak menyeramkan. Ia merasa bahwa itu adalah Rani yang berterima kasih, akhirnya tenang dan bebas dari kutukan yang membelenggunya. Bisikan itu membuat Dewi meneteskan air mata, menandakan bahwa mereka telah berhasil menebus kesalahan mereka. Meskipun mereka telah melepaskan kutukan Nusa Kambangan, legenda tentang pulau itu tetap hidup, menjadi cerita yang beredar di kalangan masyarakat dan membuat siapapun takut untuk mendekatinya. Pulau itu tetap menjadi tempat misterius yang menyimpan banyak rahasia, dan siapapun yang datang tanpa menghormati arwah di sana akan menerima nasib serupa. Setelah semua yang mereka alami, kehidupan Dewi dan Joko jauh dari kata normal. Meskipun mereka berusaha untuk menjalani rutinitas seperti biasa, setiap detik di pulau itu telah mengukir trauma mendalam dalam pikiran mereka. Dewi, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok pemberani, sekarang sering merasa paranoid. Setiap bayangan atau suara kecil bisa membuatnya panik. Joko, di sisi lain, merasa berat hati setiap kali teringat Rani. Dalam hatinya, ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan Rani berkorban. Sejak peristiwa di Nusa Kambangan, ia kerap bermimpi buruk melihat Rani tertawa seram dengan wajahnya yang dipenuhi bayangan kelam. Ini membuat Joko sering mengurung diri dan menjadi lebih pendiam daripada biasanya. Semakin lama, ketakutan itu semakin nyata. Dewi merasa seperti selalu diawasi, bahkan ketika di tempat ramai. Di perpustakaan kampus, ia sering merasa ada bayangan yang mengintip di sela-sela rak buku. Di rumah, suara langkah yang sering ia dengar semakin jelas. Meskipun ia berusaha menenangkan diri dengan berkata bahwa ini hanyalah ilusi, ketakutan itu semakin sulit diabaikan. Joko mengalami hal yang sama. Suatu malam, saat sedang membaca, ia melihat sosok seperti Anton berdiri di pojok ruangan dengan tatapan kosong. Joko berusaha mengabaikannya, namun sosok itu tiba-tiba tersenyum menyeramkan, membuat Joko berteriak. Saat orang tuanya masuk, sosok itu menghilang, meninggalkan Joko yang ketakutan dan gemetar. Tidak tahan dengan ketakutan yang terus menghantui, Dewi memutuskan menemui seorang dukun baru yang direkomendasikan oleh temannya. Dukun ini, seorang pria tua bernama Pak Surya, mendengarkan dengan saksama setiap cerita Dewi. Dengan tatapan serius, ia berkata bahwa pulau itu telah mencap Dewi dan Joko sebagai bagian dari wilayahnya, membuat mereka tetap terhubung meskipun sudah jauh dari sana. Pak Surya memperingatkan bahwa jika mereka tidak menyelesaikan urusan dengan arwah Rani dan kutukan pulau itu, mereka akan terus dihantui seumur hidup. Pak Surya menyarankan Dewi dan Joko untuk melakukan upacara di kota, membawa barang-barang yang pernah mereka gunakan saat berada di pulau, dan mengucapkan kata-kata perpisahan untuk melepaskan diri dari ikatan arwah-arwah di sana. Dengan niat memutuskan kutukan itu, Dewi dan Joko mulai mengumpulkan barang-barang yang mereka bawa ke Nusa Kambangan, pakaian, peralatan, dan foto-foto yang diambil selama perjalanan. Pak Surya mengatakan bahwa barang-barang ini mengandung energi yang menghubungkan mereka dengan arwah pulau tersebut.
Mereka harus membakar barang-barang ini dalam upacara sebagai simbol perpisahan. Namun, saat persiapan selesai, Dewi merasakan kehadiran aneh di sekelilingnya. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Ia yakin itu suara Rani. Ini membuat Dewi semakin sadar bahwa meskipun mereka melakukan upacara ini, kenangan dan rasa bersalah yang mereka miliki terhadap Rani tidak akan pernah hilang. Pada malam yang gelap dan berangin, Dewi dan Joko melaksanakan upacara yang dipandu oleh Pak Surya. Mereka menyalakan api dan mulai membakar barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Pak Surya memimpin doa, meminta restu dari arwah-arwah di Nusa Kambangan untuk melepaskan mereka dari kutukan. Saat api mulai menyala besar, mereka berdua merasakan ketenangan sesaat, namun tiba-tiba terdengar suara jeritan mengerikan dari arah api. Dalam api itu, Dewi melihat sekilas wajah Rani yang tampak sedih dan marah, seolah mengatakan bahwa ia belum bisa beristirahat dengan damai. Sosok Rani menghilang dalam api, meninggalkan aura dingin yang menusuk tulang. Pak Surya tampak cemas dan berkata bahwa ada yang salah. Ternyata, arwah Rani masih belum tenang. Upacara ini justru memperkuat ikatan mereka dengan kutukan. Setelah upacara gagal, Dewi dan Joko mulai mempertimbangkan untuk menjalani perjalanan spiritual. Mereka berharap dengan membersihkan diri secara batin, rasa bersalah terhadap Rani bisa berkurang. Pak Surya menyarankan mereka untuk melakukan meditasi di sebuah tempat yang dikenal sakral di pegunungan, di mana mereka bisa meminta maaf pada arwah Rani secara spiritual. Di sana, Dewi dan Joko berusaha menenangkan pikiran dan fokus mengingat kenangan bersama Rani. Mereka membayangkan meminta maaf atas apa yang terjadi dan berharap Rani bisa memaafkan mereka. Selama meditasi, mereka berdua merasa seolah-olah Rani hadir di sana, merasakan perasaan sakit dan duka yang mendalam. Mereka sadar bahwa luka yang ditinggalkan sangat mendalam dan mungkin tidak bisa sembuh begitu saja. Setelah perjalanan spiritual itu, Dewi mulai melihat penglihatan aneh yang sangat nyata. Ia melihat dirinya kembali berada di Nusa Kambangan, di tengah hutan, dan dikelilingi oleh suara-suara bisikan yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, ia melihat sosok Rani dalam keadaan yang tampak damai. Rani tersenyum padanya, memberikan tanda bahwa ia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, Dewi tidak tahu apakah penglihatan ini adalah kenyataan atau hanya efek dari meditasi mereka. Meski begitu, ia merasakan ketenangan baru, seolah-olah Rani telah memberikan restunya untuk mereka melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah. Dewi dan Joko akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan perasaan yang lebih tenang. Mimpi buruk yang menghantui mereka semakin jarang muncul, dan suara-suara aneh yang mereka dengar mulai menghilang. Mereka menyadari bahwa kenangan akan Rani akan selalu ada, namun mereka harus belajar melepaskannya. Meskipun terkadang bayangan peristiwa di Nusa Kambangan kembali menghantui, mereka berusaha untuk menghadapinya dengan hati yang tenang. Dewi kembali aktif di kampus dan mulai mengalihkan fokusnya pada penelitian-penelitian baru. Joko pun mulai membuka diri kembali dan perlahan-lahan berusaha untuk melupakan peristiwa kelam itu. Mereka berdua sepakat untuk tidak lagi membicarakan pengalaman mereka di Nusa Kambangan, menganggapnya sebagai lembaran yang telah tertutup. Mereka berharap bisa melanjutkan hidup tanpa membawa kutukan pulau itu lagi. Tanpa disadari, cerita tentang pengalaman mereka di Nusa Kambangan menyebar di kampus. Beberapa teman dekat mereka mendengar cerita ini dan memperingatkan mahasiswa lain untuk tidak berani menjelajahi pulau itu. Perlahan-lahan, kisah kutukan Nusa Kambangan menjadi legenda di kampus, membuat mahasiswa lain berpikir dua kali sebelum mendekati pulau tersebut. Dewi dan Joko, meskipun tidak lagi dihantui secara langsung, tetap membawa pesan moral dari pengalaman mereka. Mereka belajar bahwa ada batasan yang sebaiknya tidak dilanggar, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan alam dan arwah leluhur. Mereka merasa bahwa Nusa Kambangan adalah tempat suci yang seharusnya dihormati, bukan dijadikan objek penelitian tanpa pertimbangan. Meski mereka sudah meninggalkan pulau itu, Dewi dan Joko menyadari bahwa Nusa Kambangan tetap menjadi tempat misterius dengan aura mistis yang kuat. Mereka bersyukur bisa keluar dari pulau itu dengan selamat, namun sadar bahwa kutukan di Nusa Kambangan mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Pulau itu akan terus menyimpan rahasia gelapnya, menunggu mereka yang datang tanpa kehati-hatian dan penghormatan.
Pulau Nusa Kambangan menjadi simbol dari rasa hormat terhadap yang tak terlihat, mengajarkan bahwa terkadang misteri dan mitos lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi. Beberapa bulan setelah pengalaman spiritual mereka, Dewi mulai mendapatkan firasat bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Di antara mimpinya yang semakin jarang, suatu malam, ia bermimpi berjalan di antara pepohonan lebat di Nusa Kambangan dan menemukan sebuah kuil kecil yang dipenuhi ukiran dan kain putih. Sosok Rani muncul di sana, tampak lebih damai daripada sebelumnya, dan berkata dengan tenang, "Jaga batas dan jangan lupa. Jangan ulangi kesalahan ini dengan orang lain." Paginya, Dewi merenungkan mimpi itu. Ia menganggapnya sebagai pesan terakhir dari Rani untuknya dan Joko, peringatan untuk tidak mengusik rahasia pulau itu atau bahkan membicarakannya dengan sembarangan. Dewi dan Joko setuju bahwa pengalaman ini adalah pesan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk disebarkan. Meskipun kehidupan mereka kembali normal, Dewi merasakan dorongan untuk lebih mendalami studi tentang spiritualitas dan hubungan manusia dengan alam. Ia mulai membaca literatur tentang hubungan manusia dengan alam gaib, adat, dan nilai-nilai budaya tentang penghormatan terhadap leluhur. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang kuat dan sakral di balik semua ini, bahwa Nusa Kambangan hanyalah sebagian kecil dari dunia yang penuh dengan misteri yang belum terungkap. Joko, di sisi lain, belajar menerima perasaan bersalahnya. Meskipun awalnya ia merasa terbebani, pengalaman ini akhirnya membuatnya menjadi pribadi yang lebih menghargai hidup dan persahabatan. Ia merasa bahwa pengorbanan Rani tidak sia-sia jika ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Setelah setahun penuh perjalanan batin, Dewi dan Joko merasa telah pulih sepenuhnya dari pengalaman di Nusa Kambangan. Mereka merasa lebih matang, bijaksana, dan rendah hati. Dewi melanjutkan pendidikan dan tertarik pada riset sosial tentang budaya Nusantara dan bagaimana masyarakat menghormati alam. Ia bahkan menjadi bagian dari tim yang mengadvokasi pelestarian situs-situs budaya. Sementara itu, Joko memutuskan untuk bergabung dengan lembaga nirlaba yang fokus pada pelestarian lingkungan dan edukasi tentang pentingnya menghormati ekosistem. Ia merasa bahwa menghormati alam adalah caranya untuk menghormati Rani dan melupakan masa lalu kelam itu dengan cara yang lebih produktif. Kisah Dewi dan Joko tentang Nusa Kambangan tidak pernah benar-benar diceritakan kepada orang lain. Mereka hanya menyebutnya sebagai sebuah pengalaman hidup yang mengubah perspektif mereka tanpa memberikan detail. Mereka merasa bahwa Nusa Kambangan adalah rahasia yang hanya mereka berdua pahami, sebuah pengingat akan batasan yang harus dihormati. Mereka pun sepakat bahwa pengalaman ini menjadi rahasia mereka berdua, sesuatu yang tidak perlu diketahui orang lain. Namun, di dalam hati mereka, kenangan akan Rani dan sosok-sosok mistis di pulau itu tetap hidup, mengukir jejak yang tidak bisa mereka hapus sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Pulau Nusa Kambangan menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa orang menganggapnya sekadar mitos, namun mereka yang mengetahui sedikit kisah dari Dewi dan Joko mulai merasa bahwa ada kebenaran di balik cerita seram tersebut. Pulau itu menjadi semakin terkenal dengan reputasinya yang menyeramkan dan dikelilingi oleh misteri. Banyak orang memperingatkan anak-anak muda untuk tidak mendekatinya tanpa niat yang jelas dan hati yang bersih. Nusa Kambangan pun menjadi lebih dari sekadar tempat, melainkan sebuah legenda yang hidup. Orang-orang mulai menganggapnya sebagai simbol dari batas antara dunia manusia dan dunia arwah, peringatan bagi mereka yang ingin mengusik rahasia-rahasia tersembunyi. Dalam hati mereka, Dewi dan Joko tahu bahwa pengalaman di Nusa Kambangan adalah pelajaran berharga. Mereka belajar menghargai misteri alam dan menerima bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak terungkap. Dengan perjalanan yang penuh emosi, mereka memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan tanpa penghormatan kepada alam dan arwah bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Kini, setiap kali mereka melihat pulau itu dari kejauhan, mereka merasakan ketenangan baru. Mereka tahu bahwa meskipun arwah-arwah di sana telah memberikan pelajaran yang sulit, mereka telah menyelamatkan diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pulau Nusa Kambangan tetap misteri bagi mereka, tempat sakral yang akan selalu menyimpan rahasianya sendiri. Beberapa tahun berlalu sejak Dewi dan Joko meninggalkan Nusa Kambangan. Mereka sekarang telah tumbuh menjadi sosok yang berbeda, dewasa dalam cara mereka memandang dunia. Pengalaman di pulau itu telah mengubah perspektif mereka tentang hidup, tentang alam, dan tentang batas-batas yang ada antara dunia manusia dan alam gaib. Di saat-saat hening,
Mereka masih teringat akan arwah Rani dan perasaan mereka yang tak pernah sepenuhnya tenang. Namun, kini mereka belajar untuk memandang kenangan itu dengan rasa syukur. Dewi sering berbagi pengalaman hidupnya di tengah keluarga dan teman-temannya, mengingatkan bahwa rasa ingin tahu tidak selalu harus dilampiaskan dengan tindakan berlebihan. Sementara itu, Joko belajar mengendalikan emosinya dan menjadi sosok yang lebih bijaksana, menjadikan pengorbanan Rani sebagai pengingat baginya untuk menghargai hidup dan persahabatan. Dewi dan Joko menyadari bahwa terkadang manusia terlalu arogan, merasa bahwa mereka bisa memahami atau mengendalikan semua yang ada di dunia ini. Namun, pengalaman di Nusa Kambangan menunjukkan kepada mereka bahwa ada kekuatan di luar kendali manusia, kekuatan yang tidak perlu diusik tanpa alasan yang tepat. Mereka pun belajar bahwa alam, seperti manusia, memiliki batasan-batasannya sendiri, dan pelanggaran terhadap batasan itu dapat membawa dampak yang mengerikan. Ini adalah pelajaran yang tidak hanya berlaku di Nusa Kambangan, tetapi di setiap aspek hidup mereka. Mereka kini lebih menghargai keajaiban dan misteri alam, menyadari bahwa rasa hormat adalah kunci dalam menghadapi apapun yang tak terlihat. Melalui pengalaman ini, Dewi dan Joko ingin membagikan satu pesan kepada orang-orang yang mereka kenal, hargai dan hormati apa yang tidak kamu ketahui. Dunia memiliki banyak misteri, dan tidak semuanya perlu atau bisa diungkap. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi, sebagai bentuk penghormatan kepada alam, arwah leluhur, dan kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang ada di sekitar kita. Mereka berdua juga memahami bahwa kutukan bukan hanya soal mistis. Kutukan bisa hadir dalam bentuk penyesalan, perasaan bersalah, dan kehilangan yang abadi. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, dan terkadang, konsekuensi tersebut jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kini Dewi dan Joko hidup dengan hati yang lebih tenang. Mereka berhasil mengatasi trauma mereka dan menjalani hidup dengan lebih hati-hati serta penuh rasa syukur. Kenangan tentang Rani, tentang pengalaman di Nusa Kambangan, akan selalu ada di hati mereka, tapi bukan lagi sebagai mimpi buruk. Kini kenangan itu adalah pengingat yang lembut dan penuh makna, pengingat bahwa mereka pernah belajar dari pengalaman pahit, dan bahwa mereka mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik karenanya. Pulau Nusa Kambangan tetap misteri. Meski cerita tentang kutukan dan arwah masih menyebar, Dewi dan Joko memilih untuk tidak kembali dan mengusik pulau itu. Mereka berdoa agar tempat itu tetap damai, agar arwah-arwah yang ada di sana bisa tenang, dan agar pulau itu menjadi peringatan bagi mereka yang ingin mengusik hal-hal yang tidak mereka mengerti. Cerita Dewi dan Joko mengajarkan kita bahwa hidup harus dijalani dengan rasa hormat terhadap alam, terhadap misteri yang belum terungkap, dan terhadap batasan-batasan yang ada di dunia ini. Tidak semua yang tidak terlihat dapat kita pahami atau kendalikan, dan seringkali, mencoba melakukannya hanya akan membawa kesedihan dan penyesalan. Pengalaman mereka di Nusa Kambangan adalah pelajaran tentang rendah hati, menghormati yang tak terlihat, dan memahami bahwa kekuatan alam bukan untuk dipermainkan. Di akhir cerita ini, kita belajar bahwa rahasia dan keajaiban dunia lebih baik dihormati dengan rendah hati daripada diselidiki tanpa tujuan. Kehidupan memiliki banyak aspek yang tidak selalu perlu dijelaskan. Terkadang, kita hanya perlu menerima dan menghargainya apa adanya.